Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min kulli shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bittaqwallah laqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ma'ruf, perumahan Baitan Rejamulia yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan kasih sayang Allah serta rezekinya kita dapat dikumpulkan kembali di tempat yang kita banggakan ini, dan insyaallah tempat ini diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan muslim, yaitu sholat wajib berjamaah. Serta kita lanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan syarah kitab Mazhabul Muttaqin. Tujuannya yaitu untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW agar kelak nanti kita dapat mempertanggungjawabkannya di depan Rasulullah SAW, bahwasanya kita ini tidak hanya sekedar mengaku sebagai umat Nabi, akan tetapi kita selalu mempelajari apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW untuk kita jadikan uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah, ada uswatun hasanah. Kalau uswah itu berkaitan dengan perilaku, kalau uswah hasanah itu berkaitan dengan keilmuan. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu diumumkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu berarti dua aspek tadi, baik itu keilmuan, baik itu adalah perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat pada tanggal ini DHBI gitu. Ini secara umum umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan majelis tadi Muhammadiyah juga Maulid Nabi itu tidak ada dalil tentang pelaksanaannya atau pelarangannya, maka ini ditetapkan sebagai masalah ijtihadiyah
yang mana hal itu boleh dilakukan asal yang dilakukan di dalamnya itu adalah hal-hal yang positif, seperti kita membaca sirah Nabi Muhammad, mempelajari sunnah-sunnahnya dan kajian-kajian lainnya, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya di dalam agama. Misalnya manggil-manggil dulu Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada. Cuman kalau untuk secara umum itu dilakukan sebagai mengingat saja, dan kita melakukan ini sebagai syiar. Di dalamnya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, istilahnya kajian sirah, atau di dalamnya termasuk kita sekarang ini sedang mempelajari hadis-hadis Nabi. Secara tidak langsung kita melakukannya sebenarnya, tidak mengkhususkannya. Karena Maulid Nabi itu bukan dikhusus. Kalau tradisi orang Sumatera itu bapak ibu sekali, orang baca apa ya, baca kayak situdur, kayak pasanji dan sebagainya, itu kan sebenarnya sirah. Tapi terkadang orang-orang yang tidak paham tentang bahasa Arab menangkapnya itu adalah guru sebenarnya. Padahal itu nilai balaghah yang tinggi sekali kalau kita lihat di dalam aspek-aspek balaghah di bahasa Arab. Kalau orang Sumatera itu baca seperti itu bukan hanya sekedar Rabiul Awal seperti ini, enggak. Mau bikin apa? Mau buat buka toko warung baca itu. Mau pernikahan baca itu. Mau ini baca itu dan sebagainya. Tapi kalau orang yang saklek, terlalu keras dan lain sebagainya, itu mengatakan hal itu adalah sesuatu yang tidak ada tuturnya atau bid'ah. Tapi dalam Muhammadiyah sendiri kita bersikap secara tenang, selama itu diisi dengan hal-hal yang positif. Misalnya kita melakukan sedekah pada hari itu, melakukan amalan-amalan yang ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, melakukan kajian-kajian majelis ilmu dan lain sebagainya, itu insya Allah diperbolehkan. Diperbolehkan itu tadi Pak, aspek mistiknya dan terkadang salah dilakukan oleh seseorang, manggil roh ketika makhluk qiyam dulu. Panjenengan ngerti makhluk qiyam ya? Ya Nabi salam alaika. Saya bisa di tradisi seperti itu. Cuma terkadang saya lihat ada orang-orang kalau di Jawa ini seakan-akan gini-gini. Kenapa gitu-gitu? Nabi jalan halusinasi. Orang seperti kita ini sulit Pak, mau mimpi bertemu Nabi itu sulit. Kecuali memang betul-betul dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu Dajjal sering kita kira. Iya, orang-orang kayak kita ini kan semestinya harus tahu diri, istilahnya dosa banyak. Tuh, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita hadis kita. Nasihatul Muttaqi, yaitu Syarahnya As-Salihin. Kemarin kita sudah sampai hadis ke-7, yaitu dari Abi Abdillah Jabir bin Samurah, yang mana beliau mengatakan, untuk usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat, aku selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi makmumnya dalam beberapa sholat yang banyak. Salawat itu banyak. Beliau mengatakan, "Fakana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan." Salatnya ringkas, khutbahnya juga ringkas. Ada dalam hadis lain itu min alamati faqihu insan fi dinihi qasru istilahnya qasru khutbatihi wa tulu sholat. Istilahnya kalau melihat orang itu fakih atau tidak terhadap agamanya, paham atau tidak dengan agamanya, dianya itu tandanya itu sholatnya itu panjang, khutbahnya itu ringkas. Tapi yang terjadi di akhir zaman sekarang ini adalah kebalikan, khutbahnya panjang sekali tapi sholatnya inna atau kalau bosan. Seperti itu. Banyak seperti itu. Makanya harus kita banyak luruskan bagi masyarakat. Pada hari ini kita
hadis ke-9 panjang sekali, kita baca intinya saja. Insya Allah kita kalau bisa sampai hadis ke-11, mulai minggu depan kita lanjutkan ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akhal Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Jadi syarat untuk menjadi orang dapat laqab radhiyallahu anhu itu adalah menjadi sahabat. Sahabat itu adalah man asya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata musliman. Syaratnya dua, hidup bersama Nabi, mati dalam keadaan muslim. Itu sahabat ya. Ada karena orang itu ada yang melihat Nabi masih hidup, dia yang muslim, tapi ketika Nabi meninggal mereka murtad. Banyak seperti itu. Karena di zaman Abu Bakar itu beribuan orang dari orang beriman itu murtad, tidak mau bayar zakat lagi. Nah, mereka memiliki pendapat bahwasanya zakat itu berlaku ketika Nabi hidup. Ketika Nabi sudah meninggal, berarti zakat itu sudah tidak wajib lagi. Seperti itu. Jadi kalau orang zaman sekarang ada yang memiliki laqab radhiyallahu anhu, itu perlu dipertanyakan. Paling tidak kalau kita mau menghormati orang rahimahullah taala, kalau sudah meninggal, yang dirahmati oleh Allah atau yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizahullah taala kalau masih hidup. Beliau berkata, "Akhal Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." Jadi di sini itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Wazar Salman Abu Darda, dan ketika Salman Al-Farisi itu berziarah kepada mengunjungi Abu Darda, para Abu Darda mutabazzilatan faqala, dan melihat Ummu Darda itu polos sekali, istilahnya sederhana sekali, tidak memakai perhiasan dan tidak, istilahnya kalau ibu-ibu yang sekarang itu gordastran dulu ya, gordastran. Cuma kan gordastran sekarang kan ada yang tertutup gitu, terdaster panjang terus pakai kerudung. Tapi ada juga yang malu sekarang, daster cuma sampai sini saja. Nyapu depan halaman depan rumah, bolong dikit lagi. Itulah yang bikin orang-orang kadang kecelakaan dengan jalan itu. Bahaya. Pokoknya dan Abu Darda itu bertanya kepada istrinya Salman itu bertanya kepada Abu Darda, istrinya Abu Darda, Masya Nuki, ya Allah sampai tinggi gitu loh istilahnya. Kalau bahasa Surabaya ya Allah sampai pripun panjenengan itu pripun. Qalat, dan beliau berkata, aku ke Abu Darda, saudaramu itu, kata istrinya tadi, aku ke Abu Darda, saudaramu Abu Darda itu, laisa lahu hajatun di dunia, dia itu gak ada kebutuhan di dunia ini. Abu Darda itu kan zuhud orang. Fajr Abu Darda fasallallahu ta'ala, dan datang Abu Darda dan membuatkan Salman itu makanan untuk dimakan oleh tamunya tadi. Siapa? Ini Salman Al-Farisi. Faqala lahu, dan berkata kepada Salman Al-Farisi, kul fa inni shaim, makan wahai Salman, bahwasanya aku sedang berpuasa. Jadi di sini itu Abu Darda menyuruh Salman untuk makan makanan tersebut, tapi dia sendiri berpuasa. Qala, dan Salman berkata, ma'ana bi'akil hatta ta'kula, aku gak bakalan makan makanan ini sampai engkau juga makan. Fa'akal, maka Abu Darda pun makan. Falamma kana lain dhahabu Abu Darda yaqumu faqala, dan ketika masuk malam hari, dhaba Abu Darda yaqumu
qiyamul lail. Dan Salman berkata kepadanya, faqala lahu nam fanama. Wahai Abu Darda, tidur aja dah. Jadi habis isya itu Abu Darda kebiasaannya bangun malam. Tapi kata Salman, wis turu tidur dulu. Panama dan tidurlah Abu Darda.